Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oktavian Bayu Surya Haribansah, absen 25 dengan NIM A951221130 dari PGSDE PPG Prajabatan 2022 Universitas Muhammadiyah Surakarta, gelombang pertama. Di sini saya akan memaparkan tentang pemaparan RPP DAP saya pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik. Selanjutnya, saya akan memaparkan tentang rancangan dari aspek kasus. Yang pertama ada kasus peserta didik. Saya mengambil kelas tinggi yaitu kelas 5. Peserta didik kesulitan dalam memahami materi karena tidak suka membaca materi pelajaran atau minat belajarnya kurang pada materi mencari pokok pikiran dan penggolongan hewan berdasarkan makanannya. Yang kedua, kekuatan. Peserta didik mampu menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru, meskipun pendidik harus mengulang pertanyaan dan membuat pertanyaan menjadi lebih sederhana kata-katanya. Yang ketiga, ada kelemahan. Peserta didik mampu menjawab pertanyaan dari pendidik dengan catatan mengulang pertanyaan dengan kalimat yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Yang keempat, kebutuhan. Menumbuhkan motivasi belajar siswa menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan beragam, menjadikan peserta didik sebagai peserta didik yang aktif, memanfaatkan media seoptimal mungkin, dan menciptakan kompetisi dan sampaikan motivasi secara langsung. Yang ke Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi. Di sini saya menggunakan 3 unsur berdiferensiasi, yaitu proses, konten, dan produk. Selanjutnya, pengajaran yang responsif. Terhadap budaya, saya memilih menyanyikan lagu daerah Cublak-Cublak Suweng guna melestarikan kebudayaan daerah. Yang selanjutnya, pembelajaran berlevel, yaitu saya mengambil membuat dengan produknya bagan tentang bagan atau tabel tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Selanjutnya, untuk profiling singkat RPP, Satuan Pendidikan SD Nayu Barat 1 Surakarta, tema 5, subtema 1, komponen ekosistem, kelas 5 semester 1, pembelajaran kedua, fokus pembelajaran bahasa Indonesia dan IPA, alokasi waktu 1 kali pembelajaran atau 4 kali 35 menit. Mengapa saya mengambil kelas 5? Menurut saya, kelas 5 merupakan kelas di mana peserta didik sudah mampu diajak berpikir kritis dan logis dalam pembelajaran, dan itu akan memudahkan guru dalam menyampaikan materi sesuai dengan tujuan yang dikemukakan. Selanjutnya ada KD dan indikator. KD-nya 3.7 dan 4.7. Dengan indikator 3.7.1 menyebutkan pokok pikiran dalam bacaan teks non-fiksi. Yang keempat, membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan yang selanjutnya, membuat teks non-fiksi tentang hewan berdasarkan jenis makanannya. Untuk yang IPA, KD 3.5 menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaringan makanan di lingkungan sekitar. Indikatornya mengidentifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya. Membuat karya tentang konsep jaring-jaring makanan.
membuat bagan tentang penggolongan hewan berdasarkan makanannya. Untuk tujuan sendiri, dengan mengamati teks non-fiksi yang disajikan, siswa mampu menemukan pokok pikiran dalam bacaan secara tepat, merupakan C2. Dengan menyimak penjelasan mencermati teks bacaan, siswa mampu membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan secara tepat. Dengan membuat bagan, siswa mampu menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Dengan melakukan pengamatan dan pengumpulan informasi, siswa mampu membuat teks non-fiksi tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Selanjutnya, untuk materi pembelajaran yang digunakan yaitu bacaan teks tentang ekosistem. Yang kedua, golongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Untuk pendekatannya, saya menggunakan scientific, strateginya problem-based learning, metode penugasan, pengamatan, tanya jawab, diskusi, dan ceramah. Untuk media, menggunakan bacaan ekosistem dan contoh gambarnya. Menggunakan video interaktif tentang golongan hewan berdasarkan jenis makanannya, menggunakan PowerPoint materi, serta software pengajaran SD dan MI untuk kelas 5 semester 1 dari GGZ Ski Media. Alat pembelajaran menggunakan laptop, speaker, LCD, dan proyektor. Selanjutnya, untuk tahap pendahuluan. Tahap pendahuluan ini sama seperti tahap pendahuluan pada RPP lainnya, yaitu guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam, dilanjutkan menanyakan kabar peserta didik. Yang kedua, mengecek kondisi kesiapan peserta didik dalam menerima pembelajaran seperti kebersihan kelas, kerapian meja, dan kursi. Yang ketiga, mengajak semua peserta didik berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, dengan dilanjutkan guru memberi penguatan tentang sikap syukur. Yang keempat, guru mengecek kehadiran siswa. Jika ada yang tidak hadir, guru menanyakan apa alasan temannya yang tidak hadir untuk memupuk rasa peduli terhadap sesama. Yang selanjutnya, guru mengajak peserta didik untuk menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Guru menyampaikan persepsi. Yang ketujuh, peserta didik diberikan beberapa pertanyaan pemantik berhubungan dengan materi hari itu. Contohnya seperti sapi hewan pemakan apa? Hewan apa yang memakan daging? Guru menyampaikan informasi tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Guru menyampaikan informasi kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam proses pembelajaran dan menjabarkan kontrak pembelajaran yang harus dipatuhi selama pembelajaran berlangsung. Untuk kegiatan inti pada kegiatan inti ini berisikan pembelajaran berdiferensiasi berupa berdiferensiasi proses, produk, dan konten. Yang pertama, berdiferensiasi proses. Isinya terdapat pada sintak pertama PBL, yaitu orientasi peserta didik terhadap masalah. Isinya ada peserta didik mengamati video pembelajaran dan membaca bacaan yang disajikan di buku siswa dan yang disajikan oleh guru, yaitu ekosistem. Pada poin pertama ini, bisa dikatakan diferensiasi proses dan konten, karena konten yang saya gunakan berupa video YouTube serta materi pada PPT. Pada
Poin yang kedua, peserta didik mengamati gambar dan membaca bacaan ekosistem yang disajikan oleh guru melalui PPT. Peserta didik diberi kesempatan untuk memberikan jawaban, kemudian menempelkan di kertas yang sudah disiapkan guru di depan kelas sesuai dengan perintahnya. Setelah mengetahui, guru bertanya, menurut kalian, apakah ekosistem itu? Apa yang kalian ketahui tentang ekosistem? Yang selanjutnya, guru memberikan ice breaking dan menjabarkan kontrak pembelajaran yang harus dipatuhi. Untuk berdiferensiasi konten sendiri, terdapat pada poin pembelajaran dilanjutkan peserta didik dengan penjelasan guru tentang menyelesaikan golongan hewan berdasarkan jenis makanannya berupa video dari YouTube. Yang sintak kedua berisi diferensiasi proses. Guru membentuk 5 kelompok masing-masing 4 peserta didik untuk berdiskusi tentang golongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Masing-masing kelompok dibagikan LKPD 1. LKPD ini bersifat kelompok. Peserta didik dengan bimbingan guru dijelaskan tata cara peraturan mengerjakan LKPD. Untuk sintak ketiga, membimbing penyelidikan. Peserta didik bersama kelompoknya mendiskusikan tentang golongan hewan berdasarkan makanannya dan menuliskan ke dalam tabel dengan bimbingan guru. Peserta didik bersama kelompoknya melaporkan hasil diskusinya kepada guru dan teman-temannya. Pada sintak keempat ini berupa mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Ini terdapat poin berdiferensiasi, yaitu berdiferensiasi produk karena produk akhirnya adalah membuat tabel yang berisikan tentang hewan berdasarkan golongan makanannya. Terdapat 3 golongan hewan berdasarkan makanannya, yaitu herbivora, omnivora, dan karnivora. Yang pertama, peserta didik dapat mencari sumber lain melalui buku pendamping yang tersedia. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi secara bergantian. Diskusi dibimbing oleh guru agar berjalan dengan tertib dan lancar. Kelompok lain memperhatikan dan memberikan tanggapan kepada kelompok yang sedang mempresentasikan hasil diskusinya. Guru memberikan apresiasi berupa tepuk tangan atau tepuk salut untuk kelompok yang sudah berani memaparkan ke depan. Untuk sintak yang terakhir yaitu analisis dan evaluasi proses penyelesaian masalah. Peserta didik mendengarkan penjelasan umpan balik dari guru mengenai materi yang telah dipresentasikan. Peserta didik bersama guru menyimpulkan presentasi materi pembelajaran hari ini. Guru memberikan evaluasi kepada peserta didik untuk dikerjakan secara individu. Untuk kegiatan penutupnya, peserta didik dibimbing guru untuk membuat kesimpulan rangkuman hasil belajar selama 1 hari. Selanjutnya bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari. Yang selanjutnya, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran yang telah diikuti. Pada poin ini, pembelajaran dengan mengaitkan kebudayaannya, saya menggunakan atau melestarikan kebudayaan sekitar, yaitu menyanyikan lagu daerah dari Jawa Tengah dengan judul Cublak-Cublak Suwung. Yang selanjutnya, membimbing siswa untuk berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing untuk mengakhiri pembelajaran. Untuk rencana asesmennya sendiri, yang pertama diagnostik. Diagnostik berbentuk kognitif dan non-kognitif, formatif berbentuk LKPD project dan soal uraian. Yang ketiga penilaian,
berupa penilaian sikap, penilaian keterampilan, penilaian observasi, dan penilaian performa. Itu tadi pemaparan dari saya tentang RPP DAP yang saya buat. RPP DAP ini terdiri atas pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran mengkaitkan dengan kebudayaan, serta pembelajaran tentang atau sesuai level kemampuan siswa. Untuk pembelajaran berdiferensiasi sendiri, saya menggunakan 3 unsur atau aspek berdiferensiasi, yaitu berdiferensiasi proses, berdiferensiasi produk, dan berdiferensiasi konten. Untuk yang mengkaitkan dengan kebudayaan sekitar, saya menggunakan lagu daerah Jawa Tengah berjudul Jublak Jublak Suwung. Untuk yang sesuai level, saya taruh di tujuan pembelajaran. Seperti itu pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.